Hai Sobat Rumpi Horor, kita ketemu lagi dengan saya, Dani. Malam ini kita dapat cerita horor dari teman kita yang berinisial AR. Namaku Rika. Dan sampai malam itu, aku selalu percaya satu hal sederhana. Jam hanya berdetak sampai 12, tidak lebih. Rumah kami baru 2 minggu ditempati ketika aku pertama kali menyadari keanehan itu. Komplek ini sebenarnya tenang, terlalu tenang, bahkan untuk ukuran malam hari. Tidak ada suara motor lewat, tidak ada anjing menggonggong, hanya angin yang sesekali menyapu dedaunan kering. Namun, di ujung jalan itu, berdiri sebuah rumah yang selalu membuat langkahku melambat. Rumah nomor 27. Catnya abu-abu kusam, seolah warna itu sudah menyatu dengan debu dan usia. Pagarnya jarang tertutup rapat. Tapi anehnya, tidak pernah benar-benar terbuka. Jendelanya gelap. Namun entah kenapa, selalu terasa seperti ada seseorang di baliknya, mengamati siapapun yang melintas. Orang-orang menyebutnya rumah jam. Sore itu, ketika aku duduk di pos ronda bersama Pak RT, ia tiba-tiba menatap ke arah rumah tersebut. Wajahnya menegang. Kalau bisa, jangan pernah lewat depan rumah itu setelah jam 12 malam. Aku terkekeh. Kenapa, Pak? Hantu? Pak RT tidak ikut tertawa. Ia hanya menatapku lama, seolah menimbang sesuatu dalam pikirannya. Karena jamnya, katanya akhirnya, tidak pernah berhenti berdetak. Malam itu aku baru menyadari maksudnya. Pukul 11:47. Lampu kamar sudah mati. Dan aku hampir terlelap ketika suara itu terdengar. Awalnya, aku mengira itu jam dinding di kamarku. Tapi, detaknya terdengar lebih jauh, seperti datang dari luar. Aku bangun dan duduk di ranjang. Suara itu semakin jelas. Dari arah jendela, aku mendekat dan mengintip keluar. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah tetangga sudah padam. Hanya rumah nomor 27 yang berdiri gelap, tanpa cahaya sedikit pun. Namun, detak itu datang dari sana. Dan tiba-tiba, suara jam di kamarku berhenti. Aku menoleh ke jam dinding. Jarumnya terhenti tepat di angka 12. Tidak bergerak, tidak berdetik. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara gentangan berat. Aku menahan napas.
Dentangan itu terdengar seperti lonceng tua, menggema pelan namun jelas. 1, 2, 3. Aku menghitung tanpa sadar. Ketika dentangan ke-12 terdengar, aku menutup mata. Berharap semuanya berhenti. Namun, dentangan itu tidak berhenti. Dentangan ke-13, dadaku sesak. Tidak ada jam yang berdentang 13 kali. Tidak ada. Keesokan harinya, aku mencoba bertanya kepada para tetangga. Sebagian pura-pura sibuk, sebagian lagi langsung mengganti topik pembicaraan. Seolah rumah nomor 27 adalah sesuatu yang tidak boleh disebutkan. Hanya satu orang yang mau bicara. Namanya Dina. Ia seusiaku. Tinggal 2 rumah dari kami. Ketika aku menyebut rumah jam, wajahnya langsung pucat. "Kamu dengar dentangannya ya?" tanyaku pelan. Aku mengangguk. Dina menarikku menjauh lalu berbisik. "Dulu ada orang pembuat jam tinggal di sana. Namanya Pak Wicaksono." Ia bercerita bahwa pria itu terobsesi pada waktu. Ia percaya waktu bukan hanya sesuatu yang berlalu, tapi bisa disimpan, dikunci, diputar kembali. Ia menciptakan puluhan jam, namun 1 jam dianggapnya paling sempurna. Jam yang menurutnya bisa menyimpan lebih dari sekedar waktu. Suatu malam, rumah itu terbakar. Pak Wicaksono ditemukan tewas di ruang kerjanya. Dan sejak saat itu, rumah tersebut kosong. Kata orang, Dina berbisik, jam terakhirnya masih berdetak di setiap malam, berdentang 13 kali. Malam berikutnya, rasa takutku kalah oleh rasa penasaran. Aku dan Dina berdiri di depan pagar rumah nomor 27. Tepat sebelum tengah malam. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pagar besi itu tiba-tiba terbuka perlahan, tanpa disentuh. Kami saling pandang. Lalu masuk. Di dalam rumah, bau debu dan kayu tua memenuhi udara. Tangga menuju lantai 2 berderit di setiap langkah, seolah menghitung kehadiran kami. Di sebuah ruangan di lantai atas, kami menemukannya puluhan jam. Jam dinding, jam meja, jam saku, semuanya berdetak tidak beraturan, menciptakan suara kacau yang membuat kepalaku berdengung. Di tengah ruangan berdiri sebuah jam besar, jam antik dengan kaca buram. Jarumnya bergerak, mundur. Dan di pantulan kacanya, aku melihat seseorang berdiri di belakang kami. Seorang pria tua, wajahnya hangus, matanya kosong. "Kalian datang tepat waktu," katanya. Jam mulai berdentang. 1, 2. Setiap dentangan membuat kepalaku terasa ringan. Ingatanku mulai kabur. Aku lupa hari apa ini, lupa berapa umurku. Lalu Dina menunjuk jam di tanganku. Jam digital itu menyala. Angkanya berubah menjadi 13.00. Pria itu tersenyum lebar. "Jam ke-13, katanya. "Pengganti." Aku
Aku melempar jam itu sekuat tenaga ke lantai. Kaca pecah, jam semua berhenti berdetak. Pria itu menjerit, tubuhnya retak lalu hancur menjadi debu. Kami berlari keluar, dan ketika aku menoleh kembali, rumah nomor 27 itu sudah tidak ada. Aku pikir semuanya selesai. Aku salah. Malam ini, aku terbangun oleh suara yang sama. Tik-tok, tik-tok. Jam di kamarku berdetak lagi. Pukul 12.59. Aku menatap cermin. Pantulanku tidak bergerak bersamaku, dan sebuah suara berbisik pelan di kepalaku. Sekarang, waktumu yang kusimpan. Dentangan ke-13 pun terdengar. Dan sejak malam itu, hanya 1 jam yang terus berdetak. Jam di kepalaku.